bisa itu. Kira-kira kalau uangnya tidak ada, emasnya ada, wajib zakat apa mboten? Tetap wajib zakat meskipun uangnya nggak ada, emasnya berarti kan tetap kewajiban zakat. Bagaimana caranya? Ya cepet jenengan jawab tadi. Bisa melalui jual, nggak boleh hutang. Nggak mungkin tiap tahun jenengan jual, karena kalau seperti itu mekanismenya pasti nanti akan suatu waktu akan dibawa nisab. Paham nggih maksudnya nggih? Dijual leres. Jadi wajib, ngapunten Pak, wajib itu nggih. Tidak punya uang tidak menggugurkan kewajiban zakat karena masih ada hartanya dalam bentuk emasnya. Maka bagaimana menzakatinya? Yaitu dirupakan uang, maka diambil untuk dibayarkan zakat. Uangnya masih ada, jenengan tumbasaken malih emasnya, maka tahun depan emas ini masih pasti di bawah nisab. Nggih. Monggo ada lagi, ini masih panjang sebetulnya ini. Zakat pertanian juga panjang. Zakat dan pajak, nggih. Zakat dan pajak, saya sampaikan. Ini lagi populer. Beberapa tahun yang lalu, ada beberapa ulama-ulama cendekiawan, saya bilang cendekiawan, yang kemudian mengucapkan statement yang kontroversi. Saya tidak perlu sebutkan namanya dan dari organisasi apa. Mengatakan begini beliau, kalau sudah bayar pajak, maka sudah tidak perlu lagi membayar zakat. Ini konsep yang berbeda, nggak boleh disamakan. Dalam konsep Islam, ngapunten Pak, dalam konsep Islam dalam konsep negara Islam, misalkan Indonesia ini negara Islam, kulo kali panjenengan ini tidak wajib bayar zakat, tidak wajib bayar pajak, karena kita bukan ahlu dhimmi, bukan kafir dhimmi, tapi kita terbebankan membayar kewajiban zakat sebagai kewajiban dari Allah. Tapi kalau kafir dhimmi tidak wajib bayar zakat, tapi dia wajib membayar pajak yang nominalnya ditentukan oleh kebijakan pemerintah ulil amri. Maka secara konsep zakat dengan pajak berbeda. Maka masih jadi wacana. Beberapa tahun yang lalu pemerintah membuat wacana begini, yang sudah bayar zakat gugur tidak membayar pajak, tapi wacana tidak dikelurkan dalam aturan undang. Kenapa? Karena pemerintah takut kehilangan pendapatan. Jadi tetap Pak, misalkan kita keluar membayar pajak mobil, tapi mobil kita itu tidak wajib kena zakat sendiri, pajak sendiri. Dalam kitabnya Ibnu Khaldun, ngapunten saya sampaikan, dalam kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun itu membuat ciri-ciri negara gagal. Negara yang kemudian teorinya kan dikatakan begini, teorinya adalah siklus spiral negara. Nanti kalau punya dibaca di internet insya Allah ada, kalau nggak salah. Muqaddimah, belum selesai beliau wafat, Ibnu Khaldun. Dikatakan begini, kalau negara itu sudah banyak menarik pajak kepada rakyatnya, berarti negara itu diambang turun, fase turun, diambang bubar, diambang kata Ibnu Khaldun. Dan itu beberapa sampel negara modern terbukti. Nah itu, kalau negara kita banyak pajak, saya khawatirnya ke sana menurut teorinya Ibnu Khaldun. Nah, maka pajak itu urusan negara Pak, ngapunten pemerintah. Kita zakat ini ada hubungannya dengan ta'abudi, ibadah kepada Allah, berbeda. Mudah-mudahan suatu saat nanti negara kita kalau sudah bayar zakat sudah tidak wajib pajak, mudah-mudahan. Tapi kayaknya mustahil, negara takut kehilangan pendapatan. Nggih, sampun nggih, beda. Monggo nggih. Nisab, haul.
nilainya turun. Nah, biasanya kan saham tak tahan dulu, tahan harganya bagus, jual, atau ditahan ternyata turun. Kalau sudah tidak nisab berarti sampun tidak wajib zakat. Tadi saya cepatkan memang karena materinya banyak. Saham atau kita punya saham itu bisa dihitung dua, kata ulama. Bisa dalam bentuk hitungannya adalah zakat tijarah, ya kan? Atau zakat mal, zakat emas tadi, berupa simpanan tadi. Ada tadi sedikit saya tulis sudah semuanya tadi, obligasi saham tadi, yang Ijtihad Muhammadiyah itu dua, bisa mal yang mati mandek atau bisa yang sifatnya perdagangan. Tapi kalau IPO tadi loh, sudah IPO sudah apa? Sudah tak 1 tahun. Tapi kalau sudah di bawah nisab maka sudah tidak wajib membayarkan zakat. Mek sakniki ngapunten, sakniki itu 85 gram emas murni 24 karat. Harga emas itu sempat naik saat mendekati akhir Ramadan tadi 3 juta. Habis Ramadan turun jadi 2.800.000. Kita bulatkan saja 3 juta nggih. 85 gram emas itu berarti 255 juta. Kalau kita sudah punya nominal harta segitu, maka kita wajib zakat. Di rumah parkir mobil Alphard harganya di atas 255 juta, tapi itu mobil Alphard tidak wajib zakat. Kita punya tanah di Gunung Anyar sana, di Rungkut, nganggur, dereng dibangun apa-apa. Tapi kalau dinominalkan itu 500 juta, wajib zakat apa mboten? Tidak wajib zakat. Tidak wajib karena tidak masuk kategori tadi yang syarat-syarat tadi. Meskipun nisab tapi kan tidak masuk berkembang dan produktif. Paham maksud saya nggih? Mobil Alphard di rumah nggak masuk. Meskipun harganya 500-400 juta. Jadi sekarang itu tahun ini saya hitung nisabnya itu kalau emas 85 gram 24 karat 255 juta. April sahamnya jenengan naik sudah melewati nisab tapi belum haul. Haulnya bulan Agustus, katakanlah begitu nggih. Ternyata saat bulan Agustus sahamnya turun di bawah nisab, maka tidak wajib saham itu dizakati. Semerap nggih, punan nggih. Monggo. Ada lagi? Pasti lama pembahasan ini.